Lalu apa Bung ini maksud pekerjaan layak tadi Bung sempat sebutkan itu? Oke, jadi pekerjaan layak ini mulai jadi agendanya ILO di awal 2000-an ya. Karena tadi ya, 90-an ILO udah bilang tuh, wah ini problem nih, jobless growth nih. Sehingga makin banyak orang yang nggak dapat pekerjaan yang baik juga gitu. Nah, tahun 2000-an mereka udah mulai mengkampanyekan agenda soal kerjaan layak gitu. Nah, ada banyak indikatornya gitu ya, tapi kira-kira gampangannya upah itu harus layak ya, dalam pengertian bisa memenuhi kebutuhan manusia yang selayaknya gitu. Artinya upah itu nggak ya cukup untuk bertahan hidup. Karena ingat, manusia ini bukan hewan ya. Kira-kira bedanya segini ya. Kalau petani ya menggunakan kerbau untuk membajak sawahnya. Kerbau kan cukup dikasih makan aja. Yang penting besok pagi udah bisa kembali kerja kan. Nah itu konsep upah minimum itu kadang kayak gitu tuh. Nah upah layak itu harusnya bukan kayak gitu. Upah layak itu nggak sekedar memenuhi kebutuhan fisiknya si buruh itu. Upah layak itu ya memenuhi kebutuhan manusiawi seorang si buruh yang manusia ini tadi. Berarti selain kebutuhan fisik kan ada kebutuhan rekreasi, ya, kebutuhan intelektual. Iya, dia butuh jalan-jalan. Iya dong, butuh healing juga buruh makan itu. enak, Butuh membaca, ya. Butuh aktivitas yang lain yang membuat dia menjadi full manusia gitu. Bukan sebagai hanya kayak kerbau gitu. Nah ini upah dalam hal upah ya, upah layak. Kemudian yang layak itu juga terkait dengan ada banyak ya soal keselamatan kerja harus dijamin, kemudian tidak ada diskriminasi di tempat kerja, kemudian nah yang penting juga soal ini nih stabilitas kerja. Stabilitas kerja itu artinya ya kalau saya kerja itu kira-kira sampai seterusnya itu saya akan kerja terus di situ gitu. Nah ini nggak akan diperoleh kalau orang pakai status kerjanya itu kontrak atau outsourcing. Kalau kontrak kan 2 tahun, 3 tahun atau bahkan ada yang 6 bulan, itu kan nggak punya stabilitas. Nanti tiba-tiba 6 bulan selesai, nggak diperpanjang lagi kontraknya, dia hidup dari mana?